Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Puji Tuhan, Tuhan selalu baik buat kita. Dia tidak pernah satu kali pun lalai, sedetik pun tidak pernah lalai terhadap pemeliharaannya bagi kita, amin. Ya, saya percaya setiap kita yang ada di ruangan ini, saya minta buat yang lain-lain tolong bisa masuk secepatnya ya ke dalam ruangan supaya kita tidak melewati firman Tuhan. Oke. Setiap kita masing-masing di sini pasti punya persoalan, amin. Ya, tapi lihat, ada nggak pernah satu kali di mana Tuhan meninggalkan kita? Nggak pernah ya. Dia setia, dia menjaga kita, dia merawat kita. Apapun kondisinya, Tuhan itu selalu baik. Amin. Dia tidak pernah salah untuk merawat kita. Ya, kalau bunga aja dia bisa pelihara begitu indah, apalagi kita gambarannya. Dia memelihara kita luar biasa. Ya, saya minta buat teman-teman, di saat ibadah ada kehadiran Tuhan, saya minta fokus, tidak ada yang main HP, tidak ada yang lihat yang berbicara satu sama lain, tapi fokus. Karena ini sangat-sangat penting buat kita sendiri, buat kita semua. Amin. Oke. Hari-hari yang kita alami, pasti kita banyak mengalami up and down. Pasti kita banyak ngalamin masalah, apalagi sekarang ini. Begitu banyak, sepertinya kayaknya kusut gitu, lewatin masalah demi masalah. Tapi saya percaya cuma satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, pegang itu, Tuhan tidak pernah jahat sama kita. Dia selalu baik, dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Apapun yang kita hadapi. Baik itu kita lewat masalah dalam lembah kelam, masalah dalam bentuk apapun, tapi dia selalu hadir buat kita. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh kita mempercayakan hidup kita pada dia? Seberapa jauh kita mengizinkan dia untuk bekerja di dalam kita? Atau seberapa jauh kita mempercayakannya? Terkadang kita bilang, aku percaya, tapi prakteknya, aku ragu. Ya, percaya itu artinya kita gak boleh ragu sedikit pun apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Sekalipun kita ada air mata, sekalipun kita dapat masalah. Pernah bayangin gak sih, dulu kita semua pernah kecil, ya bayangin ya, waktu kita kecil, orang tua kita pasti pusing, mikirin gimana caranya merawat kita sampai besar. Waktu kita udah mulai mesti masuk sekolah, orang tua udah mulai mikirin kita, bagaimana caranya kita bisa masuk sekolah. Walaupun dalam keterbatasan, ada banyak orang yang bicara, aduh sekarang kalau bayar uang sekolah begitu mahal, begini begitu. Tapi sadar nggak pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kita besar, kita bisa ngelewatinya. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Ya, ini semua kebaikan Tuhan loh. Bahkan dulu teman-teman habis sekolah pengen kerja. Ya, masing-masing ada yang masuk dalam usaha, ada yang kerja di kantor dan lain-lain. Ada doa nggak di situ? Semua, kita minta semua ya. Kita minta Tuhan, aku minta pekerjaan. Tuhan, aku minta supaya anakku bisa sekolah. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku butuh itu. Tuhan baik nggak? Ada nggak yang dia pernah lalai buat kita? Gak ada satupun ya. Berarti harusnya kita buka hati kita betul-betul tahu bahwa dia sangat-sangat peduli sama kita. Dan dia merawat kita dengan sempurna. Amin. Ya, dulu yang belum menikah bilang, Tuhan kasih saya jodoh dong. Puji Tuhan. Pas udah pacaran, Tuhan kasih saya dong uang untuk bisa nikah. Udah nikah, Tuhan kasih saya anak dong. Tapi sebelum anak, Tuhan kasih saya rumah, mereka mau tinggal di mana? Ada nggak kita tinggalnya di kolong jembatan? Teman-teman sadar nggak? Ini loh pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kita lewatin,
Badai sebesar apapun yang kita lewatin, tapi itu membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Masalah itu hanya sebagai jembatan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya, sekali lagi saya mau tanya sama teman-teman. Saya lupa apakah saya pernah kasih judul yang sama, tapi mau sama, mau enggak, intinya sampai tujuannya. Ya, apakah saudara hari ini sudah menjadikan Tuhan menjadi pusat bagian hidup saudara? Dia pusat utama dalam hidup kita. Pertanyaannya simpel. Kita semua udah dikasih. Apa yang kita gak terima dari Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Masa-masa kecil kita, masa-masa di mana kita kepengen ini, kepengen itu. Dapat semua gak sekarang kira-kira? Ya, versinya Tuhan loh, kalau manusia itu keinginannya banyak pasti keinginannya banyak. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti gak mungkin Tuhan gak jawab, betul gak? Ya, saya ingin anak saya baik-baik, kira-kira Tuhan jawab gak sih? Jawab dong. Gak mungkin kita bilang, saya kepengen anak saya kalau besar jadi preman. Saya kepengen kalau anak saya besar jadi debt collector, gak mungkin kan? Pasti kita minta yang baik-baik. Dan Tuhan jawab gak? Jawab ya. Tapi pernah gak kita ingat kembali, kita mundur ke belakang. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu, apa yang kita bayar sampai hari ini? Sudahkah ketika kita menerima semua anugerah itu dari Tuhan, terus kita bilang, terima kasih Tuhan, sekarang bagianku apa yang aku dapat lakukan bagi Tuhan? Ada enggak? Ya, kita semua di sini memang butuh makan, butuh hidup, butuh banyak hal. Ya, keperluan kita hari-hari. Tapi pertanyaannya, sadar enggak? Pernah enggak kita ingat bahwa ketika kita mundur ke belakang, hari ini Tuhan kita sudah taruh di atas segala-galanya kehidupan kita. Ada nggak yang sudah taruh Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita? Gak mudah ya kita jawab begitu ya. Tapi ingat, saudaraku, tanpa Tuhan kita tidak punya prestasi apapun. Apapun itu. Roh jahat bisa kasih kita berkat. Roh jahat bisa kasih dengan cara dia. Tapi saya yakin imanmu pasti mati. Segala sesuatu yang dari dunia di mana Tuhan tidak terlibat, pasti rohanimu mati. Kenapa? Pasti engkau giat untuk dunia. Tapi segala sesuatu yang dari Tuhan, ketika Tuhan terlibat, segala sesuatu akan jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mau kita salah, mau enggak, tetap Tuhan baik loh. Kita masih dipelihara sampai hari ini, amin. Ya, tadi lagi ngobrol-ngobrol sama teman, banyak orang, BPJS, ada yang dapat, ya. Bayar sekarang rumah sakit mahal ya. Tapi lihat ya, kemurahan Tuhan, ada yang dipermudah, masih bisa pakai BPJS, ada juga yang diberkati dengan cara, bisa bayar cash, ada yang memang dengan cara lain. Tapi itu salah satu pemeliharaan Tuhan. Tanpa Tuhan terlibat, tidak mungkin kita punya itu semua akses. Ya, bahkan saya juga baru tahu, ada juga BPJS yang dibatal-batalin. Saya nggak ngerti, tapi saya baru dengar. Tapi selama kita mengalami banyak hal, itu semua karena Tuhan, bukan karena kebetulan. Gak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Hari ini judul khotbahnya, Tuhan menjadi pusat utama dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, sudah belum Tuhan menjadi pusat kehidupan dalam hidup kita? Apa saya sendiri di ruangan ya? Kok gak ada yang jawab ya? Proses ya. Yang paling gampang itu jawabnya kata Pak Ferry, proses. Amin. Tapi suka gak suka, kalau kita tidak pernah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya hidup kita, engkau pasti mati rohani. Betul gak sih? Betul gak? Oke. Orang yang pusat pada dirinya sendiri pasti akan mengalami krisis rohani atau mengalami kekeringan rohani. Semua orang yang berpusat pada dirinya sendiri, aku, gue maunya begini, gue maunya begitu, gue maunya, pokoknya gue. Ya, tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan Tuhan, di mana posisi Tuhan. Terkadang kita bikin satu rancangan, kita pengen usaha misalnya, kita pengen usaha. Otak kita dulu yang mulai jalan, habis itu baru kita bilang,
Tuhan genapin ya. Kalau Tuhan berkenan pasti semuanya ada jalan keluar dan baik. Dan pasti akan jadi berkat bagi banyak orang, amin. Tapi yang bukan dari Tuhan biasanya untuk kepentingan diri sendiri. Gak pusing sama pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Betul gak? Oke. Sekali lagi saya bilang, orang yang tidak melibatkan Tuhan atau menaruh Tuhan di atas segala-galanya, pasti dia akan mengalami krisis rohani. Karena apa? Karena tidak ada satu manusia yang punya hikmat luar biasa. Semua itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu semua dari Tuhan. Kalau sampai hari ini teman-teman sudah ngalamin kerja, sudah ngalamin ini dan itu proses semua Tuhan yang beri. Amin. Coba kita buka deh, daripada kita ngomong lebih baik firman lebih meneguhkan. Bu Fitri bisa baca di Yeremia 2 ayat 13. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Jadi kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ya, suaranya agak hilang-hilang. Nanti oke, mungkin Ibu Fitri agak deketin dikit ya tadi ya. Oke, saya bacain sekali lagi ya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, ini bicara tentang bangsa Israel ya. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ya, ingat gak, sadar gak saudara? Ayat di atas bicara orang Israel yang berpaling daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan demi kesenangan dunia. Yang dia gali adalah air yang kolam bocor ya. Jadi tidak ada yang bisa menahan. Apapun kalau kita cari sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, apa yang kamu kerjakan semua bocor. Kalau kita lihat seperti belalang pelahap. Sibuk kita cari sini cari situ. Waktunya kita mau berjumpa sama Tuhan tetap aja kita sibuk. Kecuali memang ada tugas yang memang tidak bisa. Ya, mungkin saya percaya Tuhan mengerti yang itu. Tapi kalau bisa paksain dong. Paksain, jangan sampai kita punya kolam bocor. Akhirnya seperti belalang pelahap, ke sini ke situ. Gak jelas duit kita, yang kita kumpulkan apa? Sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, ini jelas ayatnya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Orang yang meninggalkan Tuhan, pasti dia punya kolam bocor. Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Jadi mereka cari sumber kehidupan itu melalui kekuatan mereka sendiri, bukan sumbernya dari Tuhan. Orang yang sumbernya dari Tuhan pasti terpelihara sempurna. Ini ayat ini gak salah, karena Tuhan yang bicara. Ya, Tuhan mau kitanya lebih banyak menyerahkan diri sama Tuhan. Kalau kita menaruh Tuhan di atas segala-galanya, pasti segala sesuatu terkawal dengan baik. Amin. Ya. Oke. Menggali kolam sendiri artinya mengejar harta yang fana atau harta duniawi, hawa nafsu dunia, semua akan habis dengan sia-sia. Apapun yang kita usahakan, kalau Tuhan tidak terlibat dan Tuhan bukan menjadi utama dalam hidup kita, pasti bocor semua. Apa yang saya sampaikan gini termasuk saya, termasuk kita semua, kita mulai koreksi masing-masing. Kenapa ya kalau gue bermasalah, jangan tanya kenapa Tuhan. Jangan pernah tanya kenapa Tuhan, tapi tanya kenapa ya, ada apa yang salah di saya. Kalau sampai kolam itu bocor, kenapa ya gue udah kerja capek-capek, duit keluar. Baru dapat duit, mesti masuk rumah sakit. Baru dapat duit, begini, begitu, begini, begitu. Ya, kenapa? Karena kita tidak menghargai sumber pemberinya. Kita lupa sama sumber itu. Saat kita belum ada kerja, kita nangis-nangis minta kerja. Giliran dapat kerjaan, puji Tuhan, haleluya. Tuhan kasih aku pekerjaan yang luar biasa. Ketika udah dapat kerja, kita lupa si pemberi sumber. Balik lagi kita giat dengan segala sesuatu yang kepentingan kita. Cek, oke. Ya, jadi ingat saudara, menggali kolam sendiri itu mengejar harta yang fana. Kita tidak bisa nikmatin. Kita bisa menikmati ketika kita menggali yang dari Tuhan. Harta yang dari Tuhan, kolam yang dari Tuhan itu tidak habis-habisnya.
Ya, kita akan tidak akan merasa kekeringan. Kita akan dipuaskan dahaga kita karena semua air yang dari kolam Tuhan itu tidak akan menghentikan segala sesuatunya yang baik. Amin. Kolam bocor artinya apapun yang saudara cari tidak akan mendapatkan kepuasan. Semua tidak dibawa mati karena yang dicari tidak abadi. Nah, ini banyak orang mencari sesuatu jerih lelah, tenaga sampai sakit-sakit untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya apa? Alhasil capeknya dia, matinya dia, ya udah, cuman untuk kepentingan diri sendiri, tidak memuliakan Tuhan. Dia lupa sama Sang Pemberi. Oke? Tuhan sumber air hidup. Coba buka di Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, semua air yang dari Tuhan tidak akan haus selama-lamanya. Betul enggak? Betul. Tuhan punya air itu air yang membawa kelegaan, melepaskan segala dahaga, segala sesuatu yang penat di dalam hidup kita, itu semua Tuhan lepaskan. Air hidup terus, kemudian Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, air hidup yang dari Tuhan akan membawa kita hidup sampai kekal. Berkat yang kita terima, apapun sumbernya yang dari Tuhan, itu akan membawa kita hidup yang kekal. Jadi kita sekalipun kerja, tapi tetap kita tidak terhilang. Ya, karena apa? Kita bekerja, tapi kita taruh Tuhan di atas segala-galanya karena kita melibatkan Tuhan. Tapi kalau kita usaha sesuatu, kita menggali dengan cara kita sendiri, kolam kita akan bocor. Tuhan tidak ada bersama kita, tidak bisa dinikmati. Mungkin saat ini kita merasa kayak, ya gue kerja, gue dapat gaji, wah besok gue mau naik lagi. Ya, banyak orang cari kalau udah dapat, lihat ya, kalau orang-orang yang banyak uang, udah dapat duit, nyari lagi, buka PT ini, buka perusahaan ini, buka tambang, macam-macam lah, gak habis-habisnya. Sampai pernah waktu itu kita pernah cerita ya, dia hampir punya rumah begitu banyak, yang menikmati pembantunya. Bukan dianya sibuk ke sana ke sini, punya rumah banyak tapi dia nggak bisa rawat. Sampai kadang-kadang saya sama Pak Ferdi kalau lagi jalan, sayangnya di rumah bagus-bagus kosong nggak pernah diisi. Pernah nggak sih di tetangga-tetangga kita ya? Terkadang ada banyak rumah-rumah bagus ya, tapi nggak pernah diisi. Itulah orang-orang yang istilahnya maaf ya, ada berkat tapi nggak jadi berkat. Yang disimpan timbun untuk saya. Bahkan anak masih kecil, udah dibeliin rumah. Anak ada 3, satu-satu rumahnya, ini satu rumah di sini, satu di sini. Padahal masih kecil loh, belum tahu hari esok seperti apa. Tapi dia udah beli dari sekarang investnya, saking ketakutan. Kalau Tuhan kita tidak seperti itu, percayakan sama Tuhan, mengalir aja, Tuhan akan mencukupinya. Ya, oke. Banyak orang lupa keberhasilan atau apapun yang hari ini saudara miliki, bukan karena kehebatanmu, amin, tetapi karena Tuhan yang memberikannya. Jadi apa yang kita punya hari ini, itu dasarnya dari Tuhan. Ya, sekalipun kita awalnya kita nggak libatin Tuhan, tapi ketika kita sadar, sumber itu tetap Tuhan itu setia. Terkadang dia tahu keperluan kita, dia tahu semua air mata kita, dia tahu semuanya. Tapi kadang-kadang kita lebih menikmati kerja, waktu-waktu kita sia-siain untuk sesuatu daripada kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, dulu kita menggebu-gebu cari Tuhan, dulu kita menggebu-gebu biarin dah, gue begini begitu, yang penting Tuhan gue nggak lewatin waktunya. Coba kita mundur ke belakang, kebaikan-kebaikan Tuhan, apakah kita makin maju? Atau kita menguras waktu kita hanya untuk kita, Tuhannya sedikit. Padahal dia sumbernya loh. Sadarkah kita? Kita bukan sumber yang memberkati Tuhan, tetapi hanya dia yang memiliki segala sumber berkat dalam hidup kita. Ya. Kadangkala kita merasa, Tuhan kan aku sudah memberi, aku sudah memberkati gini-gini. Seolah-olah kita yang memberkati Tuhan, lupa gak sih?
bahwa Tuhan yang memberkati kita loh, bukan kita yang memberkati Tuhan. Kalau kita lagi susah kita bisa nangis sampai nangis bombay, sampai air mata, sampai mata kita sampai bengul-bengul kita nangis. Ketika Tuhan jawab, kayaknya cuma sebentaran aja. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa. Setelah itu apa yang kita bikin? Ada enggak kita menghargai semua berkat Dia? Ada enggak semakin kita mencintai Dia dengan cara kita mengutamakan Dia? Ya, air hidup melambangkan kehidupan baru. Ingat, air hidup melambangkan hidup yang baru, yang mengalir dalam hati orang percaya. Kalau air hidup tidak mengalir, ketika kita kering di dalam kita, lihat, kolam kita bocor. Karena apa? Tuhan tidak mengalir di dalam kita. Ya, kita butuh sumber itu. Jangan cuma sumber karena berkatnya, tapi sumber kehidupan yang bisa membawa kita kepada kekekalan. Agak keras atau gimana ya? Atau ya, bagus. Oke, nggak apa. Sorry ya. Jadi kita harus mempercayakan si pemberi sumber berkat itu. Jangan kita terlalu sibuk cari sumber yang kita gali sendiri. Sia-sia pasti. Kita pasti akan kecewa. Jika Tuhan bukan pusat utama, saudara sedang menggali kolam sendiri. Orang yang selalu melihat masa lalu, sumber air hidup belum mengalir dalam diri saudara. Nah, banyak orang ketika dia mengalami kasih mula-mula, waduh menggebu-gebu dia bertobat. Betul enggak? Kayaknya kayak dulu saya sama Pak Ferdi. Dari hari Minggu, Senin, Selasa kalau ada gereja tiap hari kemana aja kita keluyuran. Nama juga haus. Ya, nama juga haus. Itu kita namanya kasih mula-mula lagi menggebu-gebu. Nah, tapi jangan sampai mengurangi ketika kita makin dipercaya sama Tuhan. Semakin banyak orang minta ya karunia dari Tuhan. Ada tanggung jawab yang kita harus lakukan. Semakin banyak Tuhan mempercayakan, semakin banyak juga tanggung jawab kita atas apa yang Tuhan beri. Jangan sampai kita udah dikasih karunia, tapi kita nggak pakai. Ya, kita nggak pakai. Akhirnya apa? Sewaktu-waktu bisa hilang. Dulu kita menggebu-gebu sekali mencari Tuhan. Kita menggebu-gebu sekali untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita lihat lagi. Ya, saya ajak terus kita maju mundur. Sekarang kita mundur ke belakang, kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekarang kita lihat lagi maju di hari ini. Apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita? Apakah Tuhan sudah menjadi sumber di atas segala sumber berkat yang kita cari? Kita sendiri yang akan jawab ya. Saya tidak menghakimi di sini, ini firman Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang, kalau kita tidak menemukan sumber yang dari Tuhan, segala sesuatu sia-sia. Kalau kita capek-capek 1 kali 24 jam. Ya, kalau kita misalnya 24 jam, kita cuma kasih Tuhan mungkin 4 jam. Sisanya waktunya siapa? Ya, kita puasin, kita capek. Terkadang orang bilang gini, yuk kita ke gereja yuk. Aduh gak bisa, gue capek banget, gue istirahat dulu ya. Nanti aja besok. Coba kalau sekali Tuhan tarik semua fasilitas kamu, kira-kira kamu mikir enggak? Mikir enggak? Bisa aja kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan bukan tipe seperti itu. Hargai. Kalau sampai hari ini kita masih bisa melakukan sesuatu, lakukan sesuatu juga bagi Tuhan yang lebih banyak kapasitasnya daripada keperluan kita. Bisa kok di tengah-tengah kerja juga kita bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Kita wajib memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Ya. Jika kita berkata Tuhan sudah menjadi pusat utama dalam hidup kita, maka kita harusnya wajib melayani Dia. Betul gak sih? Hah? Kalau kita bilang Tuhan menjadi pusat, harusnya kita wajib semuanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan asal-asalan. Gue mau melayani cara gue begini, cara gue begitu, nggak bisa. Tuhan punya ladang, Tuhan yang taruh kita, dan Tuhan ajak kita menggarap. Jangan sampai kita sibuk menggarap di tempat lain, tapi kita sendiri kehilangan upah. Kita punya ladang, kita tidak rawat. Ya, ada kan ayatnya? Saya lupa di mana. Sibuk kita menggarap ladang yang lain, sementara ladang kita sendiri acak-acakan. Bisa dinikmatin sama Tuhan nggak?
Ya, kadang kita sibuk, wah di situ lebih enak, ibadahnya lebih enak, suaranya lebih enak. Gak salah sama sekali, 100%. Selama ada firman gak salah. Tapi tanggung jawab kamu ketika kamu komitmen, ada gak ladang kamu sendiri kamu garap? Gak bisa suka-suka kita, gak ada upah loh. Ya, melayani bukan sekedar diselamatkan, tetapi kita sudah ditebus dan diselamatkan. Untuk itu kita wajib melayani dan melakukan kebenaran. Makanya kalau kita sudah taruh Tuhan di atas segala-galanya, kita wajib, ya, Tuhan sudah mati buat kita, bagian kita merealisasi dengan cara kita melayani Tuhan untuk menggenapi setiap apa yang Dia berikan bagi kita. Kematian di kayu salib, segala sesuatu yang Dia lakukan, itu semua kita harus genapi. Bukan kita diam di tempat, bukan kita cuma dengar, bukan apa, lakukan sesuatu. Baru itu namanya kita merealisasi keselamatan itu. Ya. Sekali lagi saya ulangi, melayani bukan sekedar diselamatkan, tetapi kita sudah ditebus dan diselamatkan. Untuk itu kita wajib melayani dan melakukan kebenaran supaya semua genap keselamatan yang kita peroleh. Bagaimana genap keselamatan yang kita sudah diberikan sama Tuhan tanpa kita melakukannya. Kalau nggak usah ada Alkitab, nggak usah ada kesaksian, nggak usah ada kejar kekudusan, nggak usah bertanding, nggak usah melakukan ini dan itu, duduk aja diam. Gue udah selamat kok. Kira-kira masuk nggak? Ya, ada sesuatu bagian kita yang harus kita kerjakan. Bukan cuma diam di tempat, bukan cuma oh Tuhan baik begini begitu. Lakukan sesuatu berdampak di lingkungan kita. Gak mungkin kalau kita bilang kita sudah menerima keselamatan tapi kita diam di tempat, kita tidak melakukan sesuatu. Masih banyak di luar sana jiwa-jiwa yang terhilang. Gak usah jauh-jauh deh, dalam keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri aja kita butuh jadi terang. Bagaimana kita mau menerangi kalau kita sendiri juga gak nyari Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Mungkin gak kita ngomong tentang Tuhan tapi Tuhan yang paling belakang? Mungkin gak sih? Ya, kalau kita mau taruh Tuhan di atas segala-galanya supaya apa? Supaya semuanya bisa digenapi keselamatan itu. Kita hari ini duduk di sini bukan cuma sekedar dengar firman. Apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan mau kita lakukan. Bukan cuma sekedar selamat, masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Lakukan sesuatu bagi kerajaannya. Ini kita udah gak main-main. Mungkin orang selalu bilang nih, kalau Kak Karen ngomongnya perang-perang mulu, biarin deh, gak apa-apa. Itu fakta loh bahwa dunia itu sudah semuanya udah dinubuatin dan semua itu harus terjadi. Ya, sampai suami saya bilang gini, ini istri saya senang perang-perangan. Tapi faktanya kita lihat, kalau sampai itu sudah terjadi, jangan sampai kita yang terlambat, saking asiknya nonton perang kita gak berubah. Ketika Tuhan datang, Tuhan beri kesempatan, nangis kita loh. Ini hari ini nih, mumpung nih masih ada waktu, kejar itu semua. Hidup dalam kebenaran, taruh Tuhan di atas segala-galanya dari kepentingan hidup kita. Jangan makin hari Tuhan makin rendah, keinginan dan keperluan kita makin tinggi. Dulu kita aktif melayani, sekarang kita gak aktif melayani. Dulu kita menggebu-gebu, sekarang Tuhan enggak, kerjaan kita menggebu-gebu. Imbangin semuanya, dimanapun, bukan berarti kita gak boleh kerja, boleh, tapi jadi berkat juga. Ya, bukan gak boleh, boleh. Tapi kita sendiri yang tahu takaran kita. Dalam satu hari, 1 kali 24 jam, mana yang saya lebih banyak kasih makan? Apakah saya hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang menikmati saya, atau saya lagi menikmati kepentingan diri saya sendiri? Jawabannya sama kita sendiri. Ya, oke. Nah, kita wajib melayani ya. Untuk mencapai semua digenapi keselamatan itu, kita harus genapi dengan perbuatan. Apa sih syarat-syarat pelayanan? Di Alkitab pasti banyak ya. Kita baca mungkin agak banyak Bu Fitri. Coba syarat melayani Tuhan, kita lihat di 1 Timotius 3.
Mulai dari ayat 1, ya dimulai. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini. Orang yang akan menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Stop, oke. Jadi saya terangkan dulu. Syarat menjadi penilik jemaat. Penilik jemaat artinya apa sih? Kalau kita lihat di Alkitab, kalau penilik jemaat, kalau kita lihat di dalam bahasa asli, bukan gaya-gaya mau bahasa Yunani enggak ya, tapi memang tertulis ya, disebut episkopos, artinya sebagai pengawas atau pemimpin, atau mungkin hari ini sebagai gembala yang diemban sama Pak Ferdi misalnya hari ini, itu penilik. Jadi gimana caranya? Si gembala ini harus menjadi contoh. Siapapun domba-domba yang dipercayakan, dia harus bawa benar-benar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kita lanjutkan di ayat. Jadi pengawas itu pemimpin atau sebagai gembala yang menggembalakan jemaat. Ini yang disebut penilik. Coba dilanjut ayat 2. Ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Stop dulu ya. Ini salah satu. Ini bukan berlaku sebagai untuk gembala aja, karena gembala akan mengimpartasikan kepada kita semua di sini. Jadi jangan cuma nuntut, oh ini tugasnya Pak Gembala, ini bukan tugas gue nanti yang diaken, gue nanti yang ini. Ini semua Pak Ferdi harus menerjemahkan kepada jemaat supaya jemaat hidupnya seperti ini ya. Tidak bercacat, suami dari satu istri. Jadi istri atau suami cuma satu. Dapat menahan diri, jangan emosi. Kalau pelayanan kita ngomong-ngomong tentang kekudusan, kita ngomong-ngomong tentang hari kedatangan Tuhan, tapi kita garangnya luar biasa. Kira-kira kita jadi berkat nggak? Kalau sampai hari kita masih maki-maki orang, masih neriak-neriakin orang, kira-kira kita jadi terang nggak buat orang di luar sana? Atau kita mempermalukan Tuhan? Ya, jangan garak. Dapat menahan diri. Udah belum kita praktek ini, menahan diri. Ketika kita dipancing, aduh sebenarnya rasanya mau meledak nih dada. Tapi gimana rasanya? Ya udah diam aja, berdoa masuk kamar, serahin sama Tuhan. Jangan kita menggarang dulu, abis itu Tuhan ampunin saya. Roh udah masuk dulu. Ya, bijaksana nggak kita? Sopan dalam banyak hal ya. Sopan itu tanda kutip ada banyak hal. Sopan dalam tutur kata, dalam segala sesuatu perbuatan kita harus sopan. Terkadang kita lupa, ya kayak hal-hal kecil di hari-hari biasa, kegiatan kita biasa. Misalnya gini, ada orang tua, nanti anak muda ceritanya dia punya mau-maunya dia deh. Ketika orang tua lagi bicara sesuatu, kayak nggak sopan gitu, bicara sama orang lebih dewasa. Lu gimana, gini gitu. Ya sopan banyak hal, sebenarnya sopan itu bukan cuma di situ aja, tapi kita menghargai satu dengan yang lain. Kita coba menghargai, mungkin kalau ada bapak yang lebih tua atau ibu lebih tua, silakan duduk. Ini kadang-kadang anak muda nyerobot duluan. Gue maunya begini, gue maunya begitu, di tempat ibadah lagi. Itu satu pelayanan loh. Kita harusnya lihat ya. Kalau yang lagi sakit ya udah duduk, yang nggak bisa kena dingin kasih tempat dong biar mereka nggak kedinginan. Itu pelayanan, praktek di dalam ruangan ini ada semuanya. Ya, banyak hal sebenarnya. Mau begini mau begitu, kadang-kadang gue maunya begini, walaupun salah, tapi gue maunya begitu. Maunya gue, bukan maunya Tuhan. Suka memberi tumpangan, pelit nggak sama tumpangan? Gue ikut dong paro jalan, lu jalan kaki aja deh. Capek gue mesti lewat sini, padahal muternya cuma dikit. Beri tumpangan aja gak mau. Terus bilang, I love you Lord, aku cinta Tuhan. Masuk ruang kudus, kita harus menguduskan diri. Tumpangan hal kecil aja kagak mau. Ya, cakap mengajar orang, cakap dengan arti kata, jadi contoh, jangan jadi sandungan. Ya, jadi sandungan ya taulah, kita nggak usah bahas. Sandungan segala sesuatu yang banyak orang jadi nggak nyaman.
Nah, kita harus tahu diri juga. Kita ini harus bersosialisasi, jangan jadi sandungan. Tapi kita harus bisa menyatu satu dengan yang lain, kerjasama satu dengan yang lain. Enggak maunya gue begini, maunya gue begitu, enggak bisa. Ini semua Pak Gembala harus menjadi contoh supaya anak-anaknya di sini juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau Pak Gembalanya makan somai mesti bagi ya Tante Ida ya. Itu kan contoh ya. Nah benar kata Tante Ida. Apalagi ulang tahun jadi somai mesti ada. Oke, dilanjut yuk. Ayat 3. Ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ya stop, bukan peminum, masih suka minum-minum enggak? Banyak orang-orang Indonesia gaya-gayanya mau kayak ke barat-baratan gitu. Wah gue minum. Ada kayak waktu itu ada satu teman saya ini saking dia mau gaya banget gitu. Wah gue mau ngebir gini-gini. Terus udah gitu teman saya yang satunya pikir ini kan maklum lah anaknya kurang-kurang gaul kali ya tapi mau gaya. Dikasih green sand. Pusing gue kepala gue. Nah itu cuman green sand. Kenapa dia pikir bir. Dia pikir bir, pakai kelayangan. Itu teman SMA dulu, waktu zaman-zaman dulu. Saya bilang nih anak kalau minum green sand aja udah teler. Gimana dikasih beneran. Ya banyak hal gitu ya, tapi kadang-kadang gak pas. Ya gak pas. Makanya dibilangkan sedikit anggur untuk menghangatkan. Di mana? Di tempat yang dingin. Bukan berarti gimana-gimana, bukan berarti wah berarti gak boleh. Tapi faktanya, untuk apa sih kita di negara tropis kalau kita minum-minum? Pertama enak, kedua tambah dikit, lama-lama mabok, terus bangga lagi. Ya, oh gue dulu pernah pemabok, gue dulu pernah begini, pernah begitu. Padahal dia bodoh, dia merusak dia punya tubuh sendiri. Oke, bukan peminum, bukan pemarah, tadi kan udah dibilang ya, masih marah gak sih? Masih marah gak? Masih, gak apa-apa, jujur tapi mau perbaikin itu luar biasa. Banyak orang merasa kayak oh enggak, padahal marahnya luar biasa. Lebih bahaya yang kayak gitu, yang tersembunyi. Peramah, pendamai, udah bawa perdamaian belum? Udah bawa damai buat lingkungan kita belum? Ya, jangan sampai kita masuk di sini, wah warrior datang, perang nih. Kita harus membawa damai bagi banyak orang. Siapapun yang bersentuhan sama kita bisa bawa damai sejahtera. Orang rasa nyaman deket kita. Jangan sampai deket dia, aduh hancur gue. Ya, bukan hamba uang. Ini yang tadi awal kita bilang ya, jangan sampai kita diperhamba sama uang. Kita benar, makanya kita selalu bilang kalau kita lagi pelayanan, banyak orang-orang kaya yang coba mau pengendaliin pelayanan. Ya, mereka mulai kalau pertama konseling langsung ngomong dengan asetnya. Kita ujung-ujungnya selalu kita bilang begini, pelayanan butuh uang, amin. Tapi jangan coba-coba uang mengendalikan pelayanan. Karena apa? Pelayanan milik Tuhan, Tuhanlah yang memberi berkat itu, amin. Pengen gak sih diberkati? Pengen gak tiba-tiba ngayal, tiba-tiba ada duit orang transfer, masuk banyak gitu. Kita ambil matanya melotot, nggak mau tidur ngeliatin terus tuh akunnya. Buset nih siapa nih ngirim, padahal salah kirim. Kayak waktu itu pernah ya ada orang ya, salah kirim, maaf Pak tolong balikin udah di blok. Wah udah haleluya puji Tuhan gini, tau salah, orang salah transfer. Itu pernah terjadi. Pak Ferdi akhirnya suruh balikin walaupun jumlahnya ya lumayan lah. Tapi BCA-nya kasih kabar bahwa ini salah transfer, tolong dibalikin tapi udah di blok. Jadi Pak Ferdi mesti datang ke bank. Jangan sampai kita udah, Tuhan jawab luar biasa, haleluya, amin. Besok-besok tolong balikin duitnya. Sedih gak? Ya. Nah, saya mau bersaksi sedikit. Orang siapa sih gak pengen dapat uang banyak, segala sesuatu rasanya dicukupkan. Gak ada yang salah, asal itu bisa disalurkan dengan benar. Satu hari saya pernah ngayal gini, saya kan pernah baca satu kisah di mana ada satu orang dia berdoa gini sama Tuhan. Tuhan kan di surga kan banyak hartanya, banyak ini, banyak emas, banyak semua. Betul nggak? Dia bilang kasih dong aku satu Tuhan. Tapi dia mintanya bukan untuk kepentingan dia. Karena memang benar-benar di lingkungan daerah dia itu kesulitannya luar biasa dan dia minta gitu.
tiba-tiba betul-betul Tuhan kasih satu berlian yang dia ketemu. Nah, saya ketika itu lagi ada banyak pergumulan nih ceritanya itu sama Chosen. Jujur, teman-teman yang udah tahu mungkin udah tahu arahnya saya ngomong. Ya, terus kemudian saya berdoa waktu itu. Saya tahu Pak Ferdi juga berdoa dengan cara lain, tapi saya dengan cara yang unik juga. Saya ikut-ikutan tuh orang. Saya bilang begini, Tuhan kan tahu kita banyak kebutuhan. Tuhan tahu banget begitu banyak yang harus diselesaikan untuk pelayanan Tuhan. Boleh nggak Tuhan satu aja permatanya Tuhan kirim ke saya untuk pelayanan. Saya bilang begitu, untuk pelayanan. Ya, beda cuman berapa waktu, ada kali 2 minggu. Tiba-tiba Tuhan kasih 100 gram emas. 100 gram emas. Sekarang emas turun. Tapi waktu itu emas harga masih bisa lumayan. Dan 100 gram emas itu Tuhan kasih ke Pak Ferdi waktu itu pegang. Wah, namanya gak pernah pegangan Nora ya. Berat juga ya. Ker, pegang. Biasanya dia kan kantong kan dia biasa aja masukin. Kali ini dia begini terus. Saya bilang kenapa Fer? Ini di kamu pegang. Pas saya pegang, waduh. Ini yang saya minta sama Tuhan untuk pelayanan. Kemudian apa? Itu dari hari itu jalan kemana-mana takut jatuh. Namanya juga biasanya tas bisa taruh ke sini situ. Kali ini Ferdi bilang, Ker kamu tasnya taruh di mana tasnya? Itu di situ. Tapi saya bawa aja. Akhirnya selempangin terus sepanjang jalan kita jalan terus. Ya, tapi lihat ya, orang dunia kepingin kayak begitu dapat. Saya cuma mau bersaksi, ketika kita nggak pikirin, kita pikirin untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu bisa ngalamin walaupun lewat tangan Pak Ferdi dulu, nyampe ke tangan saya, beda cuma 2 minggu loh pas saya lihat, 100 gram. Dan akhirnya pelayanan selesai, Tuhan selesai. Nah setelah selesai apalagi? Mulai lipat tangan lagi, minta lagi sama Tuhan. Itu cara pemeliharaan Tuhan. Tapi saya lihat ya kesetiaan Tuhan. Ketika kita minta sesuatu, kalau kita minta cuma untuk kita sendiri, Tuhan kasih dong emas Tuhan jatuh dari surga supaya bisa ada uang buat saya. Tuhan tidak akan mempercayakan orang bendahara yang tidak setia. Tuhan akan mempercayakan orang-orang yang bisa dipercaya menjadi berkat. Amin. Ya, walaupun itu perkara iseng bicara. Saya pernah waktu itu ngobrol sama Ian ya, wah 10 gram enak ya Ian ya. Pengen deh rasanya kalau beratan dikit gitu. Tapi kali itu saya ngerasain di tangan saya 100 gram. Ini untuk pelayanan Tuhan. Dan itu benar-benar dipakai untuk pelayanan Tuhan luar biasa. Ya, makanya kita semua bisa gantiin perbaruin peremajaan. Dan selesai. Bahkan gedung kita sudah bayar, itu salah satu dari 100 gram emas itu. Ya, lihat ya, kita pergi pakai iman. Ibu-ibu semua siap, Pak Jones, kita berangkat. Kita tidak mengharapkan sesuatu, kita hanya mengharapkan jiwa di sana. Tapi kita nggak pikir ketika kita pulang, Tuhan tahu pergumulan kita begitu banyak dan Tuhan menyelesaikan dengan satu cara Dia. Walaupun saya cuma main-main ya, walaupun betul rasanya mustahil. Ya, sekarang kejawab ya ibu-ibu kalau kita waktu itu mampir di toko emas. Itulah hadiah dari Tuhan untuk pelayanan. Kita berjerilah di sana, tapi Tuhan mencukupkan di sini. Amin. Setialah terus dalam melayani Tuhan. Oke, lanjut ayat 4. Jangan ngayal ke emas terus ya. Kita mulai arih lagi yang lain. Oke. Ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, sudah belum seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya? Ya, orang tua harus menjadi contoh. Bagaimana kita bilang, ayo kita ke gereja kalau orang tuanya sendiri malas ke gereja. Ayo kita melakukan ini itu tapi kita sendiri nggak mau. Kita menuntut anak-anak kita berubah. Kemarin ada satu kasus, satu ibu waktu lagi datang pelayanan, dia bilang begini, Bu, anak saya sekarang udah malas mau ke gereja. Terus kedua dia juga lagi tidak memiliki pasangan yang tidak seiman. Saya kembali tanya, kan biasa kita udah tahu ya kalau ibu-ibu yang sudah pelayanan sama-sama kita pasti tahu cara kerja roh jahat. Saya bilang begini, di keluarga ibu sudah ada belum? Ada belum yang orangnya sama kayak pacar ibu berseberangan? Oh ya ada.
Ya cukup, kalau ibu nggak pernah diputusin, makanya ibu sama bapak diberesin supaya anak juga lega. Jangan fokus ke anak kita yang bermasalah, tapi fokus ke kita dulu, apa yang kita sudah wariskan ke anak kita. Jadi ingat, tabur tuai, orang tua menabur yang salah, anak akan jalan yang salah. Orang tua menabur dengan baik, semua jalannya jadi baik. Amin. Ya, walaupun kita punya masa kelam, betul. Tapi ketika kita benar-benar di dalam Tuhan, kita bisa membereskan kok sama Tuhan. Ya, itu bukti nyata banyak hal yang terjadi. Oke, ayat 5. Ayat 5, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, ini kuncinya. Gimana kita mau melayani Tuhan, gimana kita mau bilang, wah gue eksis pelayanan. Pelayanan model apa? Kalau kita sendiri nggak jadi panutan di dalam rumah tangga kita, di Yerusalem kita. Ya, kita bergumul, kita kepingin keluarga kita selamatkan, tapi kita sendiri ogah-ogahan, kita sendiri suka-suka. Bagaimana mungkin Tuhan bisa jawab? Lihatlah cari Tuhan, bener deh, nggak rugi deh. Saya cuma mau bilang nggak rugi. Ya, Tuhan akan mencukupkan dengan banyak hal. Tuhan punya cara, 1000 cara Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Asal kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Pernah nggak? Ini banyak loh, dulu banyak orang di Iktus, udah Iktus tutup aja. Iktus tutup aja. Tapi lihat, Iktus sampai hari ini 26 tahun masih jalan. Kenapa? Karena Tuhan yang mendirikan, kita cukup lakukan bagian kita. Coba kalau waktu itu kita bilang kita ikutin aja, tutup. Ada berapa banyak jiwa yang masih mau datang terus, Tuhan kirim. Nah sekarang kita yang punya kesempatan, ladang ada, kesempatan ada, tapi nggak mau digarap. Kita ngegarap kolam bocor. Kita menggarap sesuatu yang tidak penting. Ya, garap kerajaan Tuhan punya pekerjaan. Lihat deh, kita nggak usah pusing-pusing. Saya ingat dulu Pak Ferdi waktu pernah kerja di satu apartemen. Dia tiap pagi datang cuman berdoa, bukan promosi ya, tapi ini kesaksian. Dia datang di situ, cuman datang pagi-pagi dia berdoa, ada halaman di situ, dia berdoa, dia baca firman. Udah mulai kerja dia masuk, tapi kan namanya marketing ya, jualan properti dulu. Tapi dia walaupun bukan berarti dia tidak mencari klien, tapi dia lebih sibuk cari berkenannya Tuhan di bawah pohon itu. Nah kebetulan di atasannya dia bukan orang percaya. Nah karena tiap hari dia penasaran ya Pak Ferdi terus ke bawah pohon, dia tanya ngapain Pak? Ya saya daripada nggak diri saya doa. Ya dia ceritain apa adanya dia karena dia bersaksi. Singkat cerita, bosnya ada masalah anaknya. Akhirnya dia sharing sama Pak Ferdi, berdoalah sama-sama. Puji Tuhannya, anaknya kembali, bosnya terima Yesus. Ya, tapi dia nggak ngegarap seperti kayak orang lain yang mesti cari. Tiba-tiba dia bisa approach dapat empat itu ya, jualan rumah. Begitu aja Tuhan kirim orang-orang untuk jual rumah. Lihat, kita cari Tuhan, Tuhan yang mengirimkan. Nah kebanyakan kita cari itunya dulu, berkatnya dulu, Tuhannya kita tinggalin. Coba kalau kita libatin Tuhan, Tuhan akan jawab, Tuhan yang kirim. Ya, sama ibu-ibu kita ngalamin ya, waktu jualan di Pondok Kopi. Dari mulai depan sampai kita dibuang taruh di pojok dekat WC, benar nggak? Ya kita jualan pakaian bekas sampai di WC, tapi lihat pernah nggak ada yang kosong tempat kita? Ya bahkan ibu-ibu itu datang, mereka yang ikut bantu rapi-rapiin dulu, habis itu mereka sendiri yang beli, panggil teman-temannya. Kalau bukan karena Tuhan, maka kita bilang kalau mau lakukan sesuatu jangan pakai otak, pakai cara Tuhan. Baru engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, di sini rasanya mustahil ya kita jualan depan ini. Kadang-kadang tantangan Bu Kusuma sama Yuni bilang, Kak jualan Kak, aku kadang-kadang suka nggak pede, orang jarang-jarang lewat. Tapi taruh di situ tiba-tiba beli aja. Ada aja gitu yang Tuhan kirim. Padahal kita modal gratis di depan. Ya, tapi bisa jualan. Maka kita bilang, jangan pakai otak kita kalau mau jualan, tapi cara Tuhan, Tuhan yang kirim. Amin. Ayat 6. Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ya banyak sekali orang baru bertobat, dilibatin langsung, pertamanya bersaksi benar.
setuju bersaksi, itu jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kemudian saking enjoynya dia punya kesaksian, akhirnya disuruh jadi khotbah, disuruh semua. Petobat baru nggak bisa kita libatin gitu, ada proses. Lama-lama nanti bisa menyesatkan, tapi kesaksiannya hidup. Tapi banyak orang akhirnya mempercayakan di mimbar, kalau Tuhan suruh nggak masalah, kalau Tuhan utus beda, ya beda. Tapi ada juga akhirnya jadi ambisi, kesaksian akhirnya dia merasa, wah gue mesti pakai gini, gue mau kesaksian sini, gue kesini. Akhirnya gua-guanya yang udah mulai muncul, bukan Tuhannya lagi. Padahal itu karya Tuhan kembali lagi, betul nggak? Ya, jadi makanya kita bilang petobat baru, semua harus proses. Nah, kita ini harusnya udah mateng yang duduk di sini. Harusnya udah ada perubahan, harusnya kita udah mulai bergandengan tangan, harusnya Tuhan udah di atas segala-galanya dalam hidup kita. Jangan bilang gue melayani, tapi kita masih jadi sandungan. Jangan bilang gue melayani, tapi kita masih nggak bisa kerjasama. Jangan bilang kita melayani, tapi kita juga tidak melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, harus saling merendahkan diri. Ayat 7. Ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Iya, harus jadi contoh ya, tetap aja jadi contoh. Jabatan ini menuntut standar moral yang bertanggung jawab penuh atas pengajaran firman dan mendewasakan jemaat dalam iman. Inilah tugas seorang gembala, ya. Dia harus benar-benar bertanggung jawab. Nah, apa yang disampaikan di sini semua, bukan cuma Pak Ferdi, lihat ya. Ketika dulu Pak Ferdi sendiri yang khotbah, sekarang lihat udah berapa banyak yang ikut khotbah. Ya, artinya apa? Masing-masing akhirnya berbuah-buah di dalam Tuhan. Nah, harusnya kita semua berbuah-buah. Apa yang kita lakukan, kita berbuah-buah juga. Apa nih yang bisa kita lakukan di sini? Kita harus berbuah-buah juga. Betul enggak? Ya, apapun di sini di ladang Tuhan ini kita bisa garap banyak hal loh sebenarnya. Cuman pertanyaannya mau enggaknya, itu dia masalahnya. Kalau kita mau garap ya puji Tuhan, Tuhan menikmati. Tapi kalau kita nggak bisa menggarap, tugas seorang gembala tidak mudah. Seperti apa yang dialami Paulus. Paulus ketika dia juga lagi memberitakan Injil nggak mudah. Coba kita lihat deh di Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Banyak mencucurkan air mata ya. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Lihat, ketika kebenaran disampaikan, banyak orang tidak kuat dagingnya. Betul enggak? Rasanya sepertinya dihakimin. Firman itu menghakimi. Tiap naik mimbar menghakimi, padahal ini untuk saya, untuk kita semua loh. Jangan pernah curiga akan firman yang disampaikan. Semua firman itu baik. Semua yang berasal dari firman itu baik. Untuk merubah kita, untuk kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Semakin jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Ya, lanjutkan. Ini pergumulan Paulus, ada air mata, mau dibunuh. Tuhan juga ditolak sama. Nah, jangan sampai kita seperti orang-orang yang menolak Tuhan. Ketika ada firman, kita mulai curiga. Ketika ada firman, dia menghakimi gue. Padahal itu firman loh, mau dimasukin seperti apa modelnya tetap aja teguran, didikan. Didikan itu sakit kalau mengena kita, kebetulan kita posisi di sana. Ya, oke lanjut. Ayat 20. Ayat 20. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melayangkan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Kita juga harusnya begitu lakukan. Bukan cuma di sini, tapi di luar sana kita juga harus jadi terang. Harus memberitakan firman, ya. Bukan kita dagang, cuma dagang, tapi kita nggak beritain, tapi harus jadi berita. Beritanya seperti apa? Banyak hal. Orang jadi nyaman kok sama kita ketika kita ngomong. Ingat waktu kita di Pondok Opi ya, ada ibu-ibu yang anaknya sakit. Ya dari situ dia rasa nyaman, tiap kali datang anaknya sakit. Bisa didoain. Itu salah satu, sekalipun kita kerja, kita usaha, tetap ada jiwa yang kita tangkap. Ya, karena jiwa itu berharga. Bukan kita mengkristenkan, tidak. Tapi gimana caranya kita
peduli sama sesama. Ada banyak orang yang butuh, ada damai sejahtera. Damai itu kita tahu kita dapat dari Yesus Kristus. Nah, gimana caranya damai itu bisa dinikmatin orang lain? Jangan kita yang jadi sandungan, tapi kita harus jadi berkat dimanapun kita berada, ya. Oke, lanjut sampai ayat 21. Ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini udah mau dibunuh, banyak air mata, dicaci maki, tapi dia tidak menyerah untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah Paulus. Nah, kita ini Paulus-Paulus juga yang dipilih sama Tuhan. Kita semua ini adalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Harusnya kita memberitakan kebenaran itu kewajiban. Wajib kita melayani Tuhan. Jangan jadi sandungan, gue mau begini, gue mau begitu. Disakitin dikit, kita berontak. Gak bisa ya. Percuma ada firman kalau disakitin kita masih bisa nggak bisa ngampunin. Ketika kebenaran disampaikan, banyak orang yang berontak dan menolak kebenaran. Inilah resiko seorang gembala yang dipilih dan diutus Tuhan. Sangat tidak mudah mendapatkan tanggung jawab, mendewasakan iman jemaat. Jadi kita kumpul di sini sebenarnya tugas gembala, mendewasakan jemaat. Ayolah, bukan cuman mendewasakan, tapi kita semua juga seperti apa yang dilakukan Tuhan. Kita juga harus dewasa iman, memberitakan dimanapun kita berada. Amin. Kisah pemberontakan Korah, lihat ya, ini salah satu orang, ini saya pernah khotbah ya di sini tentang pemberontakan Korah, Datan dan Abiram, ingat nggak? Ada yang ingat? Atau ada yang ingat nggak ingat? Ingat ya, waktu itu Korah, Datan dan Abiram itu mempertanyakan apakah betul sih Musa diutus sama Tuhan, ingat nggak? Saya pernah cerita itu ya. Nah kemudian waktu dia mempertanyakan, Musa lagi ngomong-ngomong bla 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 bla, belum sempat mereka mikir, blok tiba-tiba tanah terbuka, mereka masuk satu keluarga, bukan cuma mereka bertiga, berikut keluarganya terbunuh dan tertutup, terkubur. Ingat ya, hati-hati ya, kalau kita mempertanyakan seseorang yang diutus sama Tuhan, terus kita bicara-bicara tentang dia, orang-orang yang diurapi. Ingat Daud. Lihat Daud, dia punya hak bisa bunuh sama Saul, tapi kenapa dia tidak bunuh? Karena dia diurapi Tuhan. Lihat ya, ketika kita bicarain hamba-hamba yang diutus sama Tuhan, kita mulai mengkoreksi, kita meragukan, apa yang terjadi? Coba lihat di 1 Samuel 26 ayat 9. Ini kisah Daud sama Saul ya. 1 Samuel 26 ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Dan bebas dari hukuman. Padahal Saul lagi bermasalah waktu itu ya. Tapi dia nggak mau menjamah. Dia punya momen kan untuk bunuh, bisa kan? Tapi tetap dia pernah diurapi Tuhan. Mau salah mau enggak, kalau kita dengar-dengar hamba-hamba Tuhan yang lagi jatuh, yang lagi bermasalah, di TikTok, di YouTube, di mana-mana, jangan ikut itu kita gosip. Jangan ikut gosip. Biar gimana pun mereka pernah dipilih Tuhan. Ya, mereka diurapi Tuhan. Itu urusan Tuhan. Jangan kita yang menghukum, kita yang kena hukumnya loh. Itu kan firman Tuhan yang bilang kan? Dan bebas dari hukuman. Jangan sampai kita ketika kita menghakimi hamba-hamba Tuhan itu, kita juga terikat loh. Kita juga akan ngalamin hukuman. Kenapa? Mereka orang yang diurapi. Makanya kita bilang, mau dia jungkir balik kayak gimana, doain aja. Ketika lagi bertumbuh gerejanya, lagi bagus, lagi semua, wah euforia, kumpul, rame di gereja itu. Ketika hambanya jatuh, sesat dia. Sesat dia. Harusnya ketika dia jatuh, dia juga manusia, doakan dong gantian jemaatnya, pengerjanya, doain supaya dia bangkit lagi. Supaya pekerjaan Tuhan bisa diselesaikan. Ya, jangan ikut-ikutan ya jemaat di sini. Kita doakan kalau kita tahu ada yang jatuh. Kita semua juga sama kok, kita masih diproses, kita juga suka jatuh. Enggak mudah, tapi doakan. Bukan berarti kita ikut-ikutan ngomong. Kalau kita ikut-ikutan ngomong, sama aja kita lagi lempar batu ke kita sendiri loh. Ya, kena hukum loh. Hati-hati.
Oke. Saudaraku, hati-hati jika kita membicarakan hamba-hamba Tuhan yang dipilih dan diurapi Tuhan. Engkau tidak akan bebas dari hukuman Tuhan. Kita lanjut ya. Sekarang posisi kita nih, diaken. Coba 1 Timotius 3 ayat 8. Perikopnya syarat-syarat diaken. Ya. 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan menggemar anggur, jangan serakah. Ya, jadi saya jelasin dulu. Diaken dalam bahasa Yunani itu diakonos atau pelayan, atau sekarang kita bilang ini kita semua pengerja-pengerja Tuhan, amin. Nah ini ayat-ayat ini untuk kita nih, bekal buat kita. Syarat pengerja, apa sih Pak syarat pengerja? Kalau kita mengaku kita pengerja-pengerja di chosen generation, kita lihat di sini ayat 8, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Artinya orang yang tidak menjadi sandungan, tidak bercacat. Jangan bercabang lidah, suka ngegosip. Jangan penggemar anggur. Penggemar anggur yang mabuk dalam dosa juga bisa ya, anggur ya salah satunya itu. Jangan mabuk-mabukan, jangan serakah ya. Jangan serakah. Istilahnya kalau serakah gimana ya? Istilahnya kita udah tahu kebenaran tapi masih pingin punya orang lain, masih gue mau begini, gue mau begitu gitu, serakah. Ya, kayak makan misalnya nih. Wah, orang belum makan, setiap baru datang makan, gue makan dulu gue makan dulu. Pernah nggak kita lihat, kita udah nambah banyak, kita lihat nggak masih ada berapa banyak orang di belakang kita yang belum makan. Itu serakah namanya. Kita mikirin diri kita, gue kenyang dulu. Tapi kita nggak pernah ngeliatin orang lain yang nggak kebagian. Ya, apalagi kasihan, yang nyiapin makanannya juga nggak kebagian. Itu lebih kasihan lagi. Makanya kita dahulin dulu orang lain. Biarlah orang lain kenyang, Tuhan gak buat kita mati kalau kita gak makan hari ini. Ya, jadi kita saling mengalah, jangan merebut. Kalau kita mau itu, waduh gue makan dulu. Pusingin orang lain. Itu yang penting perut gue kenyang dulu. Gak bisa begitu ya, kita harus peduli satu sama lain. Oke, ayat 9. Ini gak apa-apa ya, saya baca ini semua supaya kita tahu posisi kita. Kita mau taruh Tuhan di atas segala-galanya, kita wajib melayani. Wajib melayani seperti apa yang tadi bagian gembala, dia harus mentransferkan ke jemaat seperti itu. Tapi itu berlaku untuk kita juga. Nah sekarang posisi kita sebagai penopang dalam pelayanan ini, bagaimana, apa yang kita harus lakukan? Ayat 9. Ayat 9, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ya, terus? Ini istilahnya di ayat ini jaga rahasia. Lihat ya, kalau orang bilang tolong ya doain, jangan cerita-cerita ya. Enggak, gue gak cerita-cerita, cuman sama si ini ya, cuman sama si ini. Akhirnya seantero tahu, tapi dia bilang gue gak cerita-cerita. Nanti kita pasti udah bilang jangan cerita-cerita, tau-tau udah dengar dari sini udah tahu, ini udah tahu. Ya, orang yang bisa dipercaya, dia jaga mulut. Amin. Kecuali orang-orang yang memang dia pendoa, kita juga boleh libatin, kita semua ini kan pendoa ya. Tapi kita harus tahu koridornya, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang harus kita, itu ada hikmat yang main di sini. Amin. Bukan berarti kita juga gosip, enggak juga, tapi memang ada butuh hikmat di saat kita juga mau mendoakan orang-orang lain gitu ya. Oke, lanjutkan. Ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Ya, sebenarnya ini kan syarat pelayanan, betul nggak sih? Jangan bercacat. Nah makanya berjuanglah. Memang nggak sempurna kita semua. Kita lagi melakukan ke sana. Tapi cobalah bangkit sama-sama, bekerja samalah, ya. Topang satu dengan yang lain. Nah buat teman-teman yang suka datang terlambat, kita kan di sini pagi ada gandengan tangan. Bukan bilang nih Kak Karen nih comel nih ngomongnya gini-gini. Ini fakta loh, ini pelayanan hal-hal kecil. Gak usah ngomong karunia gede-gede dulu deh. Hal kecil tanggung jawab. Kita doa sama-sama, kita perhatiin yang lain. Ntar kalau kayak gini nih bangku-bangku, jangan ngarepin cuma cowok-cowok, cewek-cewek bisa kok. Ibu-ibu kalau di rumah bisa banting suami, masa angkat bangku gak bisa? Banyak ya, bener loh. Coba lihat ya, saya lihat loh, ini fakta. Saya juga kaget. Ibu-ibu bisa pukul-pukulan loh, bapak dipukul. Lihat di TikTok saya kaget juga, saya bilang kok bisa begitu ya?
Makanya saya bilang, Fer, kalau ibu-ibu lagi nyerobot motor hati-hati Fer. Lebih galak mereka, takut loh. Udah salah, galakan dia. Ya, ada satu ibu ya, kita pernah layanin. Suaminya ini tentara loh, suaminya tentara. Ini kebetulan ibunya orang Ambon. Lain lah, lain. Ya, ini istrinya kebetulan orang Ambon. Wah, waktu kita ketemu, perhatian. Nah, waktu kita ketemu, ibu itu ngomongnya halus banget. Iya, terima kasih Pak Gem, gini. Terus kata kita punya ketua yayasan, ada orang Ambon juga namanya Pak Kun Sopakua. Dia bilang, tahu nggak, Fer? Dia bilang gitu, dia bilang sama Ferdi sama teman-teman. Itu istrinya sebenarnya suaminya takut banget sama dia. Kalau sampai suaminya, padahal suami tentara loh. Kalau sampai macam-macam ditendang, digebuk loh. Asli, betulan itu kita lagi pembersihan di rumahnya. Ya, digebuk loh suaminya. Padahal suami tentara, suaminya gahar tapi kalau lihat istrinya ciut. Ya, ibu-ibu jangan sangar-sangar ya. Perempuan-perempuan. Kita. Ya, intinya satu, yang penting harus bawa damai. Amin. Jangan galak-galak. Oke, dilanjut. Ayat 11 berikutnya. Ayat 11. Demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat. Jangan pefitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ya, jangan fitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Ya, perempuan itu dikasih talenta sama Tuhan tuh luar biasanya. Luar biasa banget. Apapun sebenarnya pekerjaan cowok juga istri-istri bisa pegang loh. Benar gak sih? Sebenarnya lebih kuat kan bini ya. Benar gak? Coba aja kalau kita lihat-lihat di tempat lain. Angkat batu juga cewek kuat. Bukan cowok, padahal kadang-kadang cowok juga suka lemas karena banyakan pakai otak. Tenaganya gak, tapi kalau perempuan-perempuan angkat suami kuat. Wah. Ya, jadi tetap kita harus bijaksana ya. Istri itu hendaklah terhormat, jangan pemfitnah. Ingat, kita sebagai penopang, betul enggak? Istri sebagai penopang, bukan pemimpin. Kalau istri jadi pemimpin dalam satu rumah tanggamu hancur. Makanya istri tidak boleh, istri selalu dibilang penopang, suami memimpin. Tapi kalau istri sudah menjadi pemimpin, rumah tanggamu pasti hancur. Istri tidak boleh, dia hanya boleh menopang. Amin. Jangan dirubah ya tempatnya ya. Jadi kalau suami lagi bermasalah, fungsi imamnya belum aktif, mulai doakan. Istri menguduskan suami, suami menguduskan istri ya. Kalau suaminya lihat istrinya belum benar, suami yang menguduskan istri, doakan supaya istrinya bisa bertobat. Amin. Inilah kerjasama di dalam Tuhan. Ini salah satu tugas kita sebagai diaken. Amin. Lanjut ayatnya berikut. Ayat 12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Iya, bagaimana kita mau melayani di sini di gereja kalau rumah tangga kita aja berantakan. Ya, berantakannya dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Proses, tetap kita berjuang, bukan berarti nggak bisa. Selama Tuhan terlibat pasti ada ujungnya. Tapi ada orang yang menyerah, bicara kebenaran segala sesuatu, tapi entah berantah. Keluarganya terpecah-pecah di mana-mana anak-anaknya. Bisa seperti itu. Ya, sampai anaknya bilang begini, kalau masuk rumah kayak neraka, aku nggak tahan. Aku lebih baik di luar daripada di rumah, sama aja kayak masuk kebun binatang bisa. Hati-hati ya, orang tua harus bawa damai sejahtera di dalam rumah. Orang tua harus bawa kehangatan, tidak mudah, memang tidak mudah. Kita semua punya latar belakang beda-beda dan proses itu harus dijalankan. Selama ada firman, Tuhan bisa rubah, amin. Kita harus berjuang di sana, pasti bisa, amin. Oke, dilanjut. Ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, dengan leluasa. Itu yang kayak tadi saya singgung kan, gimana kita mau bersaksi kalau kita jadi sandungan. Gimana kita bilang, tolong jangan ada yang main HP, saya minta hormati Tuhan. Tolong jangan ada yang main HP, saya minta.
dengan sangat. Jadi kita menghargai Tuhan ya. Kita nggak boleh suka-suka cara kita mau hidup, cara kita mau melakukan ini dan itu. Tapi kita menghormati Tuhan dengan cara kita melakukan apa yang Tuhan berkenan. Amin. Saya juga jujur, saya juga lagi diproses, nggak gampang. Ini yang ngomong ini bukan untuk kalian, untuk saya juga. Karena saya juga tipenya juga masih dibentuk sama Tuhan loh. Saya masih gubrak-gabruk, saya bukan orang yang gimana ya. Saya juga masih diproses lah begitu istilahnya. Kita semua, Pak Ferdi juga, kita semua banyak kekurangan. Tapi kita ada firman dan kita bilang kita mau dibentuk sama Tuhan, cukup di situ. Selama Tuhan masih ada, kita buka hati untuk menerima Tuhan, Tuhan pasti mau membentuk kita. Enggak mungkin kalau kita minta yang baik Tuhan enggak jawab, betul enggak? Ya, oke. Seorang diaken harus memiliki karakter rohani yang kuat, penuh hikmat dan komitmen yang tinggi. Coba Mazmur 37 ayat 5. Bentar lagi selesai ya. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Iya, dia akan bertindak. Ketika kita mempercayakan segala sesuatu di tangan Tuhan, dia akan bertindak. Bagaimana kita mau minta sesuatu sama Tuhan kalau kita tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan? Taruh Tuhan di atas segala-galanya supaya Tuhan dapat bertindak. Mana yang baik bagi kita, dia pasti kasih yang terbaik buat kita. Gak mungkin dia kasih sesuatu yang jahat buat kita. Amin. Ya, Lukas 9 ayat 62. Dikit lagi udah mau selesai. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerjaan Allah. Nah, banyak orang mau garap ladang Tuhan, tapi terus hidup di masa lalu. Aduh, gue ini kotor, gue gak layak, gue begini begitu. Terus saja mengasihani diri sendiri. Gak akan pernah kita bisa maju, benar gak? Ya, makanya setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kita terus lihat ke belakang, kita mengasihani diri sendiri, yang udah ya udah, lihat ke depan. Jangan terus mengasihani diri sendiri. Kalau kita udah dilepasin sama Tuhan, ya udah liatin aja, tinggalin semua. Jangan bawa sampah lama itu kita bawa lagi bareng-bareng sama jalan kita yang baru. Hancur kita. Buang masa lalu. Masa lalu adalah sampah. Sampah itu nggak boleh dikorek-korek lagi. Kalau kita ngorek sampah kena kuman sakit nggak? Nah jangan mau. Kalau kita mau sehat, jangan bawa masa lalu. Apapun itu, ya. Sebobroknya kita semua ini bukan latar belakang yang baik, kita semua berdosa. Maka firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, kita munafik kalau kita bilang kita nggak berdosa, kita berdosa, tapi kita mau diperbaiki sama Tuhan. Amin. Ya, jangan lihat ke belakang lagi, apapun masa lalu kita, jangan kembali lagi. Maka dibilang seperti anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan. Kita nggak mau kan disamain sama binatang itu. Kita kembali ke dosa-dosa lama. Makanya anjing kalau dia muntah dia jilat lagi kan. Nah banyak orang ya udah bertobat dia jilat lagi dosa lama. Udah dibersihin sama Tuhan kayak babi balik lagi ke kubangan kotor lagi. Jaga dong kekudusan. Jangan balik-balik lagi, oke? Seorang pelayan Tuhan harus ada didikan untuk mencapai kedewasaan rohani. Tanpa didikan, saudara tidak akan dewasa rohani. Ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesalkan orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, artinya mendisiplinkan kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia dan hidup dalam kekudusan supaya kita tidak binasa di api yang kekal. Ya, itu semua tujuan akhir yang kalau Tuhan ditaruh utama di atas segala-galanya, tujuan kita ke sana. Hiduplah gaya hidup supaya gaya hidup surgawi. Jangan gaya hidup dunia dibawa ke surgawi, nggak masuk. Ya, hiduplah gaya hidup surgawi. Mulai sekarang kita sama-sama yuk, kita gandengan tangan, kita belajar. Saling mengingatkan, termasuk saya, silakan kalau saya kadang, kita sendiri lo nggak bisa nilai diri kita benar nggak sih? Benar nggak? Nilai aja nggak apa-apa. Kalau saya salah silakan bicara. Kenapa? Kita semua saling lagi koreksi kok. Untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita sendiri. Nggak mungkin Tuhan taruh kita teman-teman di sini
Kalau saya cuma tahu saya yang paling baik, gak mungkin. Saya juga butuh koreksi. Ya, kita semua butuh koreksi, bukan kita menghakimi, tapi kita semua mau maju. Amin. Kesimpulannya, jika pusat utama adalah Tuhan dalam hidupmu, kita semua wajib melayani Tuhan karena hidup kita telah dibayar lunas di kayu salib. Tanpa pertobatan, kita tidak layak tinggal di kerajaannya. Jika kita masih mencari kesenangan dunia, kolam saudara bocor dan saudara tidak akan mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati ya. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Bagi hamba, bagi jemaat. Biarlah siapapun yang mendengarkan firman ini Tuhan. Ubah kami semua Tuhan. Semakin hari kami menaruh Engkau tempat di atas segala-galanya kepentingan kami Tuhan. Sampai satu hari kami boleh berkata seperti hamba-Mu Tuhan. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus dalamku. Ajar kami Tuhan untuk bawa ke dimensi itu Tuhan. Supaya kami menghargai semua karya-Mu yang telah Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun hamba berhenti berdoa, Roh-Mu tetap bekerja, bagian hamba hanya menabur. Engkau yang akan memberi pertumbuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini termasuk hamba. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jadikan kami semua anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, anak-anak yang mau berubah, anak-anak yang siap ditegur, anak-anak yang mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, agar kami semua boleh berkumpul di rumah-Mu di kekekalan nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.